Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman ya yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini ya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan di sini ya, menyangkut sakit asam lambung gitu ya. Pada intinya ya, lambung itu mempunyai dua cairan. Yang pertama itu asam lambungnya sendiri, dan yang kedua itu mulkus ya. Mulkus itu adalah lendir ya. Jadi lendir yang melapisi dinding lambung, yang fungsinya adalah melapisi agar tidak terserang oleh asam lambungnya sendiri gitu ya. Jadi fungsi lendir itu adalah untuk menjaga agar asam lambung itu tidak melukai lambungnya gitu ya. Jadi itu ya, jadi ada dua cairan yang ada dalam lambung, yaitu cairan asam lambungnya sendiri dan cairan mulkus atau lendir ya. Dan kedua cairan ini dia akan muncul ketika kita mengkonsumsi makanan gitu ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan dimasuk di mulut itu ada lendir juga ya, yang istilahnya untuk menghilangkan mencegah bakterinya ya yang ada itu. Jadi ada liur gitu ya, ada liur di mulut kita. Kemudian dia masuk ke lambung, maka akan ada dua cairan di lambung, yaitu cairan asam lambung sendiri dan cairan mulkus atau lendir gitu ya. Jadi keduanya ini muncul ya ketika kita memasukkan makanan atau mengkonsumsi makanan ke dalam lambung kita gitu ya. Tapi ada suatu hal ya yang bisa memunculkan asam lambung tanpa kita makan gitu ya, tanpa kita mengkonsumsi sesuatu ke dalam lambung kita gitu ya. Nah, itu penyebabnya ya adalah stres gitu ya. Jadi stres ini bisa memunculkan asam lambung di dalam perut kita gitu ya. Dia stres ini memunculkan asam lambung tapi sekaligus mematikan mulkusnya ya, lendirnya gitu ya. Jadi lendirnya nggak muncul, tapi yang muncul asam lambungnya aja gitu ya. Nah itu yang menyebabkan akhirnya lambung ini menjadi luka gitu ya, menjadi luka karena terserang oleh asam lambungnya sendiri gitu ya. Jadi ada dua asam lambung itu gitu ya, jenis asam lambung itu. Yang pertama itu adalah kadarnya asam lambung itu sendiri yang meningkat, dan juga volumenya jadi berlebih gitu ya dari biasanya ya. Tapi kalau volume itu tidak mempengaruhi soal lukanya itu dipengaruhi oleh kadarnya gitu ya. Jadi kadar asam lambung yang meningkat itu yang disebabkan oleh stres misalnya ya, itu bisa melukai dinding lambung gitu ya, sehingga bisa terjadi istilahnya tukak lambung gitu ya, atau luka yang ada di lambung. Dan pada sakit GERD itu si asam lambungnya tadi naik ke daerah kerongkongan ya,
dan akhirnya dia melukai juga kerongkongannya gitu ya. Gitu. Jadi oleh sebab itu ya, kita tidak boleh stres gitu ya, tidak boleh stres. Bagaimana kita agar kita selalu tenang, santai dan bahagia gitu ya. Aduh, maaf nih agak flu ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Bagaimana kita mengatur diri kita supaya kita tidak terkena stres gitu ya. Ataupun kalau ada stres itu kita bisa eliminir dengan tidak usah memikirkannya ya. Artinya kita mencari suatu pengalihan ya, pengalihan yang membuat kita tidak stres ya. Dan kita untuk itu kita mencari hobi baru misalnya, sehingga kita bisa merasa bahagia, merasa senang, dan hilang stresnya ya. Atau penyebab stres itu kita kondisikan gitu ya, jangan sampai kita terpengaruh dengan stres itu. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya ya, bahwa asam lambung itu bisa naik dan bisa melukai lambung kita jika kita mengalami stres gitu ya, mengalami stres. Demikian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat ya buat kita semua. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.